Halo, terima kasih. Ya, Dengar, Pak? silakan, silakan. Oke. Eh, ya baik, Bapak-bapak dan Ibu semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perancangan sistem aplikasi berita yang berbasis web. Ini adalah anggota kelompok kami yang nantinya akan merancang aplikasi tersebut. Oke, untuk tujuan pembuatan sistem ini, eh, kita berlaku sebagai startup ya, yang menyediakan akses cepat dan ringan eh, berita terkini kepada pengguna. Namun di sisi lain juga kita menyediakan suatu ruang publik eh, publikasi untuk para jurnalis lokal untuk mengirimkan berita mereka sendiri. Jadi kalau eh, di suatu daerah ada suatu berita, kita menyediakan platform tersebut di mana nanti mereka bisa mensubmit dan kami sebagai istilahnya pusat akan memverifikasi berita tersebut. Eh, Kemudian kami juga menyediakan untuk kanal resmi suatu instansi. Jadi nanti ada perbedaan eh, antara jurnalis lokal dan jurnalis resmi. Kemudian eh, sistem yang kami eh, akan buat, eh, kita ingin mendorong suatu sistem berita yang tidak cuman sekedar berita seperti detik.com atau mungkin Tribun News dan lainnya. Kita juga eh, memikirkan tentang sistem ini akan lebih edukatif ya, lebih edukatif. Mohon. Oke. Eh, Kemudian untuk mulai framework pengembangan yang akan kita lakukan untuk memulainya, kita akan menggunakan metode agile karena uh, ini akan mempercepat proses di mana nanti akan istilahnya adalah um, jadi uh, bersamaan ya, mengerjakan bersamaan. Nah, oke, untuk agile ini kan alasannya karena fleksibel. Ketika ada perubahan nanti nggak perlu menunggu fitur yang lain dikembangkan dahulu, ya, semacam waterfall. Oke, untuk tadi sudah dijelaskan juga ada jenis pengguna yang akan diimplementasikan dalam sistem ini adalah jurnalis lokal, instansi, kemudian admin yang akan memverifikasi dan memvalidasi berita dan komentar yang masuk ke sistem kami. Ah, ini gambaran untuk grafiknya ya. Dan ini adalah fitur dalam bentuk diagram UML, di mana fitur-fitur tersebut pengguna umum nantinya akan pasti diarahkan mungkin lewat Google atau searching Google maksud saya, atau melalui mengetik sendiri di URL bar. Mereka akan melihat beranda, kemudian ada kategori berita, memilih kategori berita, dan bisa juga melakukan pencarian berita dan membookmark berita yang mereka sukai. Ada juga dari sisi interaksi, interaksi tampilan, kami akan menyediakan dark mode. Jadi lebih apa untuk kesehatan mata ya dan sebagainya macam. Kemudian dari sisi panel admin, kami akan menyediakan nanti adanya sistem admin yang responsif. Jadi ketika admin ini di luar kota atau di luar tempat kerja mereka, mereka tetap dapat melakukan uh, validasi dan sebagainya macamnya dengan device yang mereka ada, misal handphone atau tablet, nggak perlu harus dari depan desktop. Kemudian ini perancangan untuk sistem backend-nya ya, sistem I, apa IRD-nya untuk database-nya. Nanti kita akan menggunakan beberapa tabel, ada pastinya tabel utamanya tabel user yang akan
apa menyimpan data dari user, ada data berita, ada data bookmark, ada data uh, istilahnya role ya. Di user itu nanti ada role untuk ya role admin, role instansi atau role yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini kita sudah merancang desain dari aplikasi kami. Eh, Kami merancangnya menggunakan Figma, tetapi juga langsung juga diimplementasikan ke dalam HTML dan CSS. Jadi kami sudah sebenarnya saya udah ada ininya sih, udah ada apakah ini terlihat ya? Jadi kami sudah merancang HTML-nya saja. Jadi secara user interface sudah dirancang. Tinggal nantinya akan eh, nanti akan saya jelaskan di timeline ya di Gantt chart. Tadi sebelah mana? Oke, oke untuk sorry. Oke, ini untuk tampilan depan dari uh, apa sistem yang kami akan bangun untuk tampilan beritanya. Ini cuma prototipe ya. Nanti intinya adalah memuat kategori, memuat apa fitur pencarian, kemudian ada judul berita dan ya pastinya nanti akan ketika dipencet nanti akan muncul foto dan detail beritanya, lokasi dan segala macam. Dan untuk bagian belakangnya admin panel kita menyediakan beberapa menu yang kami persimpel saja, ada menu dashboard untuk ringkasan apa yang apa yang harus diproses sekarang, kemudian ada uh, fitur pengelolaan berita dan pengelolaan kategori, pengelolaan komentar dan validasi berita dan statistik mungkin yang akan statistik ini berfungsi untuk monitoring user, monitoring eh, apa jurnalis dan sebagainya. Nah, ini untuk apa secara hmm, administrasi ya. Kemudian ini tampilan untuk penginputan berita eh, sangat simpel, pasti judul berita dan kategori dan isi berita dan gambarnya. Karena ini rancangan awal, nantinya akan ada perkembangan yang ketika ketika ada masukan atau backlog dari mungkin user ketika itu udah launching nanti akan ditambahkan. Kemudian kita merancang teknologi stack yang akan digunakan. Kita akan menstandarkan eh, untuk menggunakan Visual Studio Code eh, untuk developmentnya. Kemudian UI front-end eh, menggunakan basic HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Dan untuk backend kita menggunakan Node.js dan uh, MySQL sebagai database. Kemudian untuk testing, uh, kita akan melakukan tiga macam testing ya. Ada testing UI, kita menggunakan Cypress. Kemudian untuk testing performance atau load test, kita akan menggunakan Gmeter. Dan unit test untuk secara coding nanti akan menggunakan Jest. Oke, kemudian ini adalah identifikasi fungsi atau fungsi point analysis yang sudah kami apa rancang untuk kompleksitas bobot. Jadi di sini uh, internal logic filenya yang menurut saya tinggi ya, di mana fitur itu nanti akan memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi daripada fitur lain. Dan ini adalah perhitungan estimasi Kokomo, di mana estimasi biaya yang nantinya akan harus kami keluarkan adalah sekitar 40 sekian juta. Dan ini adalah Gantt chart untuk timeline pembuatan project ini. Untuk timelinenya kita mulai dari bulan ini dan akan selesai pada seharusnya mungkin bulan ke depan ya, cuman apa estimasi dong. Jadi ada juga apa eh sorry milestone ya. Milestone-nya itu nanti ada tiga milestone. Pertama adalah perancangan desain, kemudian ada
selesainya proses development, dan terakhir milestone terakhir adalah testing. Ketika udah milestone terakhir testing ini selesai, itu adalah selesainya project ini karena nanti sudah akan langsung launching ke user user umum. Oke, untuk kesimpulan, proyek ini akan uh, masih mohon maaf, rancangan sistem aplikasi berita berbasis web yang memiliki desain antarmuka yang menarik, kemudian dengan struktur sistem yang efisien, ya dari mulai database sampai pemilihan teknologi stack yang efisien dan fitur yang relevan untuk kebutuhan pengguna sekarang. Aplikasi ini cocok untuk masyarakat umum maupun organisasi ataupun jurnalis lokal untuk dapat berkontribusi eh, untuk menyajikan suatu sistem berita yang lebih terkini. Baik, terima kasih itu dari Tim 2.